Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-karamun wa al-karamun wa al-karamun wa al-karamun khususnya Kiai Wafidi salam harapan sehat Allah subhanahu perwakilan semua Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, dan Pusat, Ibu Bella, Bapak Ibu semua, salam ahli surga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam awli Allah. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa beredar sebuah protes isinya tentang manaqib di Istiqlal. Pernah dapat ya? Saya bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang insya Allah tanggal 24 Juni maupun Januari 2026 Sabtu pagi TKN perwakilan Korwil, jadi ada perwakilan dan Korwil Jakarta mengadakan manaqib perdana insya Allah di Masjid Istiqlal. Mohon dukungan dan kehadiran oleh TKN Pondok Pesantren Suriraya dimanapun berada. Info resmi benar menyusul wilayah. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, saya mengapresiasi sebuah keinginan dari mungkin sebagian ikhwan ya. Saya sampaikan dulu asal usulnya insya Allah mudah-mudahan ada pengukuhan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat di Istiqlal. Ada dua sesi doa dan sesi pengukuhan. Sesi doa itu oleh panitia, bagaimana kalau sesi doa ini diisi oleh kaum tarekat gitu. Dari kaum tarekat, dari tarekat yang ada, sesi doa menggunakan manaqib gitu. Dan terpilihlah TKN Suryalaya untuk mengisi manaqib di sesi doa. Nanti dulu selesai. Amin boleh gitu ya. Untuk sesi doa. Yang mau berpindah ke Gabar, kami kumpulkan langsung pengurus Korwil perwakilan di Bella ini agar ini bagaimana kesimpulannya kita sama-sama karena manaqib ini milik Suryalaya maka kita kembalikan kepada pusat Suryalaya itu. Nah itu tanggalnya pun berbulan Januari lagi itu berganti gitu ya. Jadi kalau tanggal 24 ke sana nggak ada tuh acara karena jadi diundur sampai kapan awal. Lalu kami pun tentunya konsultasi kata-kata agar Korwil Jakarta hanyalah perpanjangan tangan dari LDPP yang pusat. Nah, hanya perpanjangan tangan ya, Bapak Ibu ya. Kebijakan harus sama dengan pusat. Inilah taat. Jadi kita dilatih untuk taat, dilatih untuk tunduk itu. Tampil apa aja nilainya 6 apa pertama taat, kedua asih, ketiga nalar, keempat B-nya apa? Bukti, I-nya ikhlasannya harmoni. Belum apa nih, belum lagi ya. Tapi T-nya apa? A-nya asih, N-nya nalar, B-nya bukti kan kebanyakan mulai dari kesucian gitu ya. I-nya ikhlas, A-nya harmoni. Nilai pertama adalah taat. Jadi apapun kita taat kepada pengurus pesantren Suryalaya. Nah, ini ada di dalam tarekat. Jadi ya Bapak Ibu ya, maka pengurus kita konsultasi kepada Suryalaya dulu. Lalu kita sampaikan kepada Suryalaya. Kami telepon ketua umum, kami sampaikan kepada pimpinan pesantren dan tak lupa kepada yang pertama saya telepon justru Pak Kiai Wafidi dari sesepuh TKN Jakarta. Kita sarankan kepada beliau izinkan Jakarta siap menyiapkan produk, gitu ya. Karena tugas kita adalah menyiapkan produk itu.
Kalau beliau bilang enggak ada cerita. LTTK Jakarta adalah bagian dari LTTK pusat. Kita harus tahan organisasi kalau tidak tahan bubar. Kita harus latihan diatur. Ini namanya diatur lagi. Kalau pengen enggak, pokoknya harus beliau itu apapun ceritanya gitu kan. Nah itu. Kalau ibu kalau ada dosennya yang belum resmi nanti dulu untungnya pada tanya kan kalau mau pesantren Surya Raya atau RDCN atau mau pesantren Surya Raya nanti itu resmi. Tapi kami menghargai ada orang yang semangat gitu ya, bikin ayo ya kami menghargai. Tapi untuk resminya tunggu informasi dari pondok pesantren begitu karena selama ini arahan beliau sebaiknya amalan itu adalah rutin, manakib itu rutin. Sudah ada edaran 22. Manakib itu sifatnya amalia dan sifatnya rutin. Jadi kalau manakib terus gitu, jadi manakib itu kalau rasa ada apa? Manakib yang rutin itu ada apa secara spiritual? Saya nggak bisa lihat gitu ya. Dengan rutinitas itu kok kenapa rutin ada sesuatu barangkali saya nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mengatakan pimpinan sesepuh kita mengatakan Allah juga atas pada beliau. Lalu Bapak Ketua Umum mengutip kata-kata Mas pengurus itu adalah tapi masalah bukan apa kalau mengaku lagi yang lain bukan ya kata masalah pengurus itu bolong itu tempat pijakan untuk naik bahasa Arabnya ini harus itu ya. Ya itu anda pengurus itu anda siap itu. Jadi tugas pengurus apa? Menyiapkan undang melayani dengan baik agar para ibu naik. Itulah tugas pengurus. Jadi pengurus dalam dari panggung gitu ya. Pengurus itu tugasnya menyiapkan undang agar orang naik justru. Itu pengurus itu adalah kodi kaitan dengan Rasulullah pada satu kode sebagaimana kaki memindahkan aku padamu, maka kamu akan memindahkan kakimu kepada pulang atau dalam memberikan berapa ketinggian kalau tidak diawali dengan rendah maka kita rendahkan anak kita rendah akan yang tinggi adalah rendah tidak malah menurut kita tidak jangan menurut kita kan nggak usah menurut kita pada ciri itulah saya sampaikan saya juga disampaikan alhamdulillah Bapak Ibu dalam ikhtiar dakwah ini ranahnya adalah ranah yang memerlukan dakwah dan sosial itu ranah yang memerlukan kreativitas. Kalau kalian baru mati itu baru itu usul kalau buruk dalam dakwah ya buruk itu ya mati itu ranah kematian. Jadi betul-betul boleh tidak ya kalau dakwah sosial tadi diungkapkan oleh Nancy bahwa ada yang ada yang itu adalah perusahaan diri kita semua. Termasuk perusahaan ini untuk IMTN, perbaikan masjid ini, perbaikan wisma itu adalah dari MDK usahanya macam-macam. Ini adalah salah satu ikhtiar membiayai dakwah. Karena itu dalam alhamdulillah sudah dalam rangka membiayai dakwah ini. Nah itu antara lain yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau berbeda gitu ya. Keinginan apa namanya
euforia sebenarnya boleh, tapi mari kita tundukkan diri kita, iroda kita kepada saudaranya, kita tundukkan ego kita kepada saudaranya. Kalau beliau bilang turun ke Jakarta, jadi kita siapkan utang. Kalau beliau tidak bilang, kita tunggu juga kepada beliau. Jadi begitu, nanti bagaimana kelanjutannya, ya sementara itu. Kurang lebih itu, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, telepon. Ini juga Ya. Oh, di sini beranak. Banyak mic. Banyak mic. Banyakan naik, banyakan konten kreator. Inilah Jakarta. Pantes saya dengar ceramah saya suka banyak nyebar di mana-mana. Kumpulin aja kan. Tapi belum pernah lagi. Hari ini Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, baik yang ada di sini maupun yang mengikutinya secara online, para ikhwan akhwat yang kami cintai, para pengurus, para ustadz, ustazah yang kami muliakan. Kita semua ini adalah murid dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Istilah murid berasal dari kata aroda. Ya, betul. Aroda artinya menginginkan, menghendaki. Dari kata aroda, menginginkan, menghendaki. Dari situ muncul verbal nounnya iradah. Iradah itu kehendak, keinginan. Pelakunya aroda, menghendaki, pelakunya tambahkan huruf mim di depan. Aroda jadi murid. Murid itu artinya yang menginginkan, yang menghendaki. Murid yang paling segala murid, murid yang paling hebat itu apa atau siapa? Murid yang paling murid itu adalah Allah. Itu aroda menghendaki, murid subjek atau individu yang menghendaki. Allah adalah al-murid karena Allah maha berkehendak. Dan kalau Allah sudah menghendaki sesuatu,
kehendaknya terjadi, kehendaknya terwujud. Idza arada syai'an, Allah itu kalau arada menginginkan sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu, tinggal berkata kun fayakun, terjadi. Jadi Allah itu murid subjek, pribadi, individu yang paling murid. Nah, murid itu subjek yang menjadi pelaku, ya. Tapi kalau dia menjadi objek yang dikehendaki, disebutnya murad. Jadi Allah itu murid sekaligus murad, yang paling dikehendaki. Siapa yang paling menghendaki Allah? Siapa yang paling bergantung kepada Allah? Siapa yang paling membutuhkan Allah? Semua makhluk. Semua makhluk. Jadi Allah itu murid sekaligus murad. Ya. Masa begini lupa. Ya. Jangan lupa dong, ya. Begitu saya sebut Allah itu murid, banyak yang kaget. Di mana sekolahnya Allah? Itu. Karena saya pernah lihat juga di sebuah medsos, ada seseorang bertanya kepada pendetanya, di dalam Bible itu katanya diceritakan kisah kelahiran Yesus. Nah, tapi kemudian tidak ada kisah-kisah lain, tahu-tahu kisah masa dewasanya. Nah, kalau nabi-nabi lain itu ada kisah anak-anak, remaja, tumbuh dewasanya. Tapi kalau Yesus kisah kelahirannya ada, tahu-tahu melompat ke dewasaan gitu. Nah, yang lain tuh kok nggak ada kisahnya. Si pendeta jawab, lagi sekolah Yesusnya. Aduh, macam-macam. Jadi, ya. Murid di mana ya? Nah, jadi Allah itu murid sekaligus murad. Dia bergantung, kita bergantung kepada dia, dia murad. Nah, itu. Dan Allah itu juga kenapa murad, kenapa dikehendaki? Karena memang ada 5 prinsip dasar yang menjadi kehendak Allah. 5 prinsip dasar. Karena ada mengadakan. Allah itu mengadakan. Kadang disebut juga, ada orang ngomong Allah itu maujud. Jangan. Kalau ada huruf mim di depan, wujud dijadikan maujud. Maujud itu artinya diadakan. Allah siapa yang mengadakan? Itu siapa yang mengadakan? Kan ada orang suka menjelaskan la ilaha illallah, makna pertamanya la ma'buda illallah. La ma'bud, tidak ada yang diabdi. Oke. Nah, coba di sini ada enggak la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Boleh? Masih boleh di situ. Tetapi dikatakan itu masih belum tingkatan yang sempurna katanya. Kalau masih la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, yang diabdi. Nah, kalau mengabdi itu adanya makanan, diberi makanan,
Ya. Karena itu sekadarlah ma'budah, tidak ada yang diabdi. Mengabdi itu masih mengharap dikasih rezeki, mengharap diberikan ini, diberikan itu. Nah, ini belum sempurna katanya tauhidnya. Harus naik. La ilaha illallah itu bukan lagi la ma'budah, tapi la maksudah. Tidak ada yang dimaksud. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau la ma'budah, ya, itu tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Tetapi yang namanya pengabdian itu seringkali diiringi dengan mengharap balasan, mengharap kompensasi, minta disayang, minta diampuni, minta dimaafkan, ya. Dan juga mengabdi karena ada yang ditakuti. Gak sholat, dimasukin neraka loh. Nah, jadi belum ikhlas. Nah, masih ada harapan yang lain, masih ada hal lain yang ditakuti, masih mengharap kompensasi, masih bisa diintimidasi. La ma'budah. Yang lebih baik bukan lagi la ma'budah, tapi la maksudah. Maksud menjadi qasdun, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju. Mau dikasih atau tidak, bodoh amat. Pokoknya Allah yang saya cari. Mau dapat apa, pokoknya Allah. Itu. Sampai bentuk ekstrimnya itu yang sering diceritakan dalam kisah-kisah Rabi'ah al-Adawiyah itu. Konon beliau berdoa, ya Allah, kalau aku tekun beribadah karena aku menginginkan surgamu, lemparkan aku keluar jauh-jauh dari surgamu. Kalau aku tekun beribadah karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Sesungguhnya ya Allah, aku Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang ku maksud. Kau, surga, neraka, bodoh amat. Ya. Yang ku maksud Allah, yang dikejar ridho Allah. Masuk neraka pun asal Allah ridho. Ya kalau ridho, neraka jadi dingin katanya. Itu, gitu. Kalau abdun mengabdi masih ada harapan terhadap yang lain, terhadap selain Allah. Apa? Mengharapkan balasan, kompensasi, surga, ampunan, rezeki, ya. Tapi juga ada yang masih ada ditakuti selain Allah. Apa? Takut neraka, takut kena PHK, takut kelaparan. Nah, tapi mengabdi, tekun tahajudnya. Itu sambil sujud tahajud, ya Allah, besok tender menang, ya Allah, menangin tender besok, ya Allah, panen kali ini, ya Allah, bikin panen berlimpah. Mengabdi ke Allah, tapi ada yang lain juga yang diharap. Nah, kalau sudah la maksudah, yang lain-lain sudah tersingkir. Gak ada lagi yang lain, Allahnya itu sendiri. Hanya aku mengharap engkau, ya Allah, hanya. Tapi di maksudah itu tidak ada yang lain yang kuharap kecuali engkau. Tidak ada yang lain kutuju kecuali engkau. Aku menuju engkau, aku menuju engkau. Aku menuju engkau, masih ada aku, masih ada engkau. Lah memang aku ini siapa? Aku ini makhluk. Aku ini makhluk. Ada karena diadakan oleh Allah. Kalau Allah meniadakan, aku menjadi tiada. Jadi betulkah aku ada? Keberadaanku karena dikehendaki oleh yang lain, yaitu Allah. Berarti keberadaanku, keberadaan
keberadaan yang relatif. Relatif itu artinya aku ada karena ada Allah yang menghendaki. Keberadaanku relate. Relate itu artinya terkait. Adanya kehendak Allah, aku jadi ada. Ketika Allah meniadakan, aku menjadi tiada. Maka ada dan tidak adanya aku terkait dengan pihak lain, tergantung. Dia tidak mutlak. Keberadaan yang sementara, keberadaan yang fana. Ada, diadakan oleh Allah. Hidup, dihidupkan oleh Allah. Rezeki, direzekikan oleh Allah. Sehat, disehatkan oleh Allah. Allah mematikan, ya mati. Allah memiskinkan, ya miskin. Nah, jadi, apa betul aku ada? Aku tidak betul-betul ada. Keberadaanku karena ada pihak lain yang mengadakan. Yang betul-betul ada adalah Dia, Allah itu sendiri. Maka la ilaha illallah, la wujuda illallah. Tidak ada yang paling ada kecuali Allah. Dialah ada yang maha mengadakan, dialah ada yang maha meniadakan. Dialah adalah ada yang tidak pernah tidak ada. Dialah yang ada dan tidak pernah menjadi tiada. Dia ada yang mutlak, ada yang absolut. Dia ada. Dan apapun kehendaknya untuk mengadakan yang lain, kehendak itu, iradah itu pasti terjadi. Karena tidak ada yang menghalanginya. Dan kehendaknya tidak bergantung kepada pihak lain untuk terwujud. La wujuda. Kadang-kadang orang suka terpeleset karena ngikutin pola di bawah. Di bawahnya ma'bud, kemudian maksud, lalu di atas la mawujud. Tidak, bentuk mawujud itu artinya tidak ada yang diadakan. Mawujud itu diadakan. Ini bukan diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Jadi bukan la mawujuda, tapi la wujuda. La wujuda illallah. Jadi kita murid. Murid itu menginginkan. Murid apa? Kita murid dalam bertarekoh. Menginginkan bimbingan dari mursyid. Sebagai murid, kita menginginkan bimbingan dari, kita membutuhkan, memerlukan. Kenapa menginginkan, membutuhkan, memerlukan? Karena kita bodoh, karena kita lemah, karena kita tidak terlatih. Sedangkan seorang wali mursyid, namanya Jodoh Mursyid, beliau sudah terlatih, beliau sudah memahami, beliau sudah berpengalaman, beliau sudah mampu memberikan bimbingan sebagai murid dari mursyid. Dan kemursyidhan itu sangat dahsyat sekali. Karena ini mursyidnya apa ini? Ini mursyid bimbingan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kalau dia mursyid untuk mendekatkan kita kepada Allah, artinya dia sendiri harus sudah lebih dekat kepada Allah, sudah qurbah. Bagaimana dia belum dekat? Nah, tapi dia mau membimbing kita. Karena itu nggak usah belagak jadi mursyid. Persenewan. Itu ya. Kalau dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan waham kebesaran. Itu delusional. Delusi. Terjebak dalam, kita sering menyebutnya ilusi. Tapi dalam bahasa Inggris yang lebih tepat bukan ilusi, tapi delusi. Itu delusional. Terjebak dalam khayal, angan-angan. Dan dalam ilmu psikologi, delusional itu macam-macam. Orang terjebak dalam khayal, dalam angan-angan. Khayal apa? Angan-angan apa? Salah satunya dalam ilmu psikologi yang disebut gangguan kejiwaan adalah grandios. Grandios itu grand. Kan ada hotel Grand Cempaka. Nah, ya, grand. Grand itu dalam bahasa Inggris artinya besar, hebat, tinggi, agung.
delusional, grandios delusional, angan-angan bahwa dirinya itu hebat, besar, tinggi, mulia, agung. Mana si agung? Itu ya, grandios delusional. Dan grandios delusional ini dalam ilmu psikologi lagi, yaitu salah satunya muncul dari sisi agama. Dari sisi agama. Pernah nggak lihat orang macam-macam tanda pangkat ditempelin? Rambut udah lama nggak dicukur, ya. Sarung, pistol di sini. Nah, itu grandios delusional. Dia terjebak dalam khayal angan-angan bahwa dia adalah seorang jenderal. Mungkin dulu cita-cita masuk akabri nggak lulus gitu. Nah, itu grandios delusional, tapi karena kejeneralan, karena kemiliteran. Itu. Ada juga grandios intelektual, segala macam gelar dipasang. Ya, gelar-gelar akademis. Kalau perlu beli, lain-lain. Nah, itu yang sering terjadi grandios delusional keagamaan. Ketika seseorang dianggap sebagai tokoh agama, dia dianggap sebagai orang suci, mulia, tinggi, dekat dengan Tuhan, orang menganggap begitu. Kemudian dia menikmatinya, anggapan orang lain. Dan masuk ke dalam dirinya, dan dia meyakininya, maka dia menjadi yang paling dekat dengan Tuhan. Paling suci, paling mulia, ngaku Nabi, itu contoh grandios delusional. Nah, coba aja, kan pada bawa handphone, pakai chat GPT. Nah, ketik grandiose delusional, apa itu? Nanti dijelaskan itu. Nah, itu penting kalau Anda lagi ngajar. Ya. Jadi ada orang-orang yang beragama itu juga tetap perlu keberhati-hatian. Itu, ya. Beragama perlu berhati-hatian. Paling sering saya kasih contoh, ya. Ibadah itu memang harus ikhlas, tapi juga harus cerdas. Kalau Anda kentut, meskipun Anda imam, Anda kentut, wudumu batal. Tinggalkan itu jabatan imam. Tapi meskipun Anda jadi imam, kentut dan Anda ikhlas tinggalkan imam, Anda pun harus cerdas. Kalaupun mau bangkit meninggalkan jabatan imam, lihat dulu, kalau makmum lagi sujud, jangan ente tinggal. Gitu. Pas lagi sujud, kentut, batal gue. Berarti kok udah nggak bener, nggak bisa lagi jadi imam. Langsung bangkit, pergi keluar. Lah makmum sujud. Nah, ini ikhlas yang kurang cerdas. Nggak apa-apa, tambahin satu dulu. Meskipun itu rukun, Allahu Akbar, duduk dulu. Supaya makmum belakang duduk. Begitu duduk, dia pergi bangkit. Kan makmum pertama tahu dong. Kenapa imam pergi? Batal dia. Maka yang di belakang itu langsung terusin. Orang lagi sujud main tinggal aja. Ikhlas tapi kurang cerdas. Itu imam. Jadi makmum juga begitu. Cerdas dong. Sujud lama banget. Akhirnya dia angkat kepala, dia intip. Dia lihat imam nggak ada. Kalau dia cerdas, langsung aja dia yang tahu pertama, dia ucapkan aja Allahu Akbar, langsung deh. Nah, dia bangkit, ya. Nah, dia imamin dia terus. Ini makmum kurang cerdas. Begitu dia intip imam nggak ada, dia berteriak, oh imam hilang aja. Nah, bubar deh. Nah, ini contoh sederhana. Ya, contoh sederhana. Nah, contoh yang agak sedikit lebih rumit, kalau orang memuji kamu sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai orator, sebagai apapun, ingat, ya, itu anggapan orang yang belum tentu begitu juga anggapan Allah terhadap kita. Jangan orang menganggap memuliakan, kita pun menikmati. Nah, ya. Salaman belum apa-apa udah begini. Nah, jangan. Itu biasa aja, biasa. Itu.
Sempat tadi Ustaz Latif bilang, bertarekat itu sebenarnya bukan adu tinggi, kita adu rendah, adu mengenolkan diri. La wujuda illallah, la wujuda illallah. Itu. Ya. Kadang-kadang muncul ketersinggungan kalau dia sudah biasa ngajar di satu majelis taklim, satu saat dia nggak diundang, majelis itu mengundang orang lain untuk ceramah, ada ketersinggungan. Kadang sampai keluar berani melarang, tidak boleh mengundang guru lain selain dari saya. Nah itu. Nah kadang-kadang itu grandes dari sandal yang sudah parah. Nah, pakaian pun nggak cukup biasa, berlapis-lapis. Peci pun nggak cukup yang normal, ditinggi-tinggiin. Ya. Itu muridnya ikut. Walhasil kalau sholat berjamaah jarak soft jadi harus tambah. Karena ruku pada nyundul itu, sujud juga jadi susah. Itu. Ya. Nah ini, kemudian merasa jadi nabi, merasa sebagai utusan Tuhan. Kita udah banyak kasus kayak begitu. Ya. Kan di sini IKIP dulu, namanya sekarang jadi ONJ. Dulu ada mahasiswinya, aktivis HMI perempuan, namanya Kohati, Korps HMI Wati, gitu. Itu organisasi mahasiswa Islam. Itu. Dia rajin yasinan, dia rajin wirid, lulus jadi sarjana, menikah dengan seorang pengusaha, dia masih terus bikin pengajian di rumahnya, aktivis dakwah lah. Nah, dan sering datang ke penjara Cipinang, karena dia juga berbisnis dengan suaminya, punya uang, narapidana dia lagi supaya kalau udah pulang rasa itu bisa mandiri gitu. Sampai satu saat dia bawa pengajiannya ke puncak, dia punya villa orang kaya. Siang puasa, malam zikir, membersihkan diri. Wah, zikirnya udah khusyuk. Dia punya kesadaran bukan lagi di alam mulki. Kesadarannya tembus ke alam metafisik. Sehingga nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Orang-orang nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Itu wilayah metafisik. Sampai suatu saat dia mendengar suara bahwa cuma badannya Samsuryati, Lia Eden, tapi ruh yang masuk ke dalam itu adalah ruh Jibril. Itu tahu kasus Lia Eden? Masih ingat? Yang ingat berarti itu udah pada tua. Karena itu kasus lama. Karena Gen Z nggak ingat itu, nggak tahu ya. Jadi di badanmu itu cuma badanmu Samsuryati, tapi roh itu sudah roh Jibril itu. Kan dia sangat percaya, tapi suara itu begitu nyata. Di tubuhmu itu sayangnya masih ada hal sisa-sisa makanan haram, sadar nggak sadar pernah masuk. Itu bersihkan. Tumbuh menjadi bulu ketiak, menjadi bulu. Ya bakar pakai lilin, betul kebakar pakai lilin, aman nggak apa-apa. Nah ini kan aja tiangnya habis puas, maunya wirid saja. Begitu tembus wilayah metafisik, wilayah gaib, memang di situ ada malaikat, bisa jadi suara itu suara malaikat, tapi juga di situ ada suara jin. Tadi malam
nggak ada yang didamba, nggak ada yang diharap, nggak ada yang diminta, nggak ada yang dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Terus saja, la ilaha illallah. Nanti kalau udah menyatu banget, kita tidak lagi mengabdi kepada yang lain, tidak lagi masukin pemahaman la ilaha illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah. Terus saja tiap kali zikir pakai itu la maksuda illallah, tidak ada lagi yang dituju. Ya. Kalau sudah lama Buddha, tidak ada yang diabdi, diharap, didamba, ditakuti, maka yang terbentuk adalah jiwa bebas. Kalau masuk lama Buddha, muncul jiwa bebas. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Quraisy itu masih menyembah patung berhala. Mak bapaknya juga belum lahir. Lama sebelum itu, ada seorang perempuan melahirkan anak laki-laki. Begitu itu perempuan melahirkan anak laki-laki, bapaknya memberi nama kepada anak laki-laki itu, si bayi itu dikasih nama Abdullah, hamba Allah. Nah, memang si laki-laki yang dikasih nama Abdullah ini nanti nikah dengan anak, melahirkan anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Muhammadnya belum ada, ya. Nah, di sana sudah ada seorang perempuan melahirkan bayi dikasih nama Abdullah oleh kakeknya, berarti hamba Allah. Berarti Nabi Muhammad belum lahir, Quran belum diturunkan, jauh sebelumnya itu orang Quraisy sudah mengenal istilah Allah. Jadi istilah Allah itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak, jauh sebelumnya. Itu Abdullah, hamba Allah. Itu ya. Bahkan nanti si kakek ini yang menjadi gubernur Mekah, ketika ada raja dari Abraha dari Yaman ingin dari Ethiopia mau menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah dihancurkan? Karena dia udah bikin Ka'bah palsu di negerinya supaya orang-orang itu Ka'bah yang maka kita hancur supaya Ka'bah kita pasukan bergajah mendekati Mekah, ada kampung kecil, serbu, ambil hartanya, emas, ternak diambil. Makin mendekati Mekah, kampung-kampung dirampokin lagi, dijarah lagi. Orang-orang Mekah udah pada lari keluar, kabur. Pemimpin Mekah, gubernur Mekah itu kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua orang kabur, kakeknya Nabi ini justru menghadang, stop. Mau kemana kamu? Nah, siapa kamu? Kata Abraha di atas gajah. Aku pemimpin Mekah. Terus mau apa? Kau sudah merampoki harta rakyatku. Aku minta berikan semua harta itu. Raja Abraha ketawa di atas gajah. Kalau soal harta, kambing, ternak, emas, kami ambil, kami kembalikan gampang. Kamu kan pemimpin Mekah. Kamu tahu nggak aku datang ke Mekah mau ngapain? Aku mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa cuma kambing? Kenapa cuma onta yang minta dibebaskan? Kenapa kamu tidak meminta supaya aku membatalkan niat menghancurkan Ka'bah? Apa jawab kakek Nabi Muhammad? Soal kambing, emas itu harta kaumku, bangsaku, harta rakyatku. Soal Ka'bah itu rumah Allah, urusannya kuserahkan ke Allah saja. Jadi istilah Allah itu sudah dikenal. Itu. Maka dalam ayat Quran pun dikatakan, kalau kau tanya kepada orang-orang Arab di gurun-gurun pasir, badui yang nomadik, yang nggak sekolah itu, tanya kepada mereka semua, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka semua akan berkata, pencipta langit dan bumi adalah Allah. Lalu Allah yang bagaimana? Allah itu pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Allah itu adalah Allah yang bapak dari 3 dewa perempuan.
Allah yang bapak dari 3 dewa perempuan. 3 dewa perempuan itulah yang dibuatkan patungnya besar menjadi Lata, Uzza, Al-Manat, dan orang-orang Quraisy menyembah patung itu. Maka turun surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allah as-samad, dan tidak diperanakan. Tapi soal nama Allah itu sudah mereka gunakan. Ini soal nama. Soal nama saja itu. Tapi minta ke yang lain juga. Nah, kalau sudah la ma'buda illallah, la ilaha, tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah, jangan nyembah yang lain. Begitu. Jangan nyembah yang lain, la ma'buda kok. Jangan nyembah yang lain kecuali Allah saja. Itulah ma'buda. Meskipun belum sempurna, tapi itu lumayanlah, paling dekat, paling mudah kita fahami. Nah, jangan langsung la wujuda, nggak paham nanti nggak terbuka. Awal aja dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang didamba kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah, tiada yang diminta kecuali Allah, tiada yang dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Allah itu aja. Jadi minta itu ke Allah saja dulu. Itu. Ya, nanti kalau itu sudah terbiasa, muncullah pada diri kita jiwa terbebaskan, merdeka dari kebergantungan kepada yang lain. Kalau orang-orang Arab Quraisy sudah paham Allah adalah Tuhan penguasa alam semesta, kenapa ketika Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, kok pada marah? Kok pada nolak? Kan istilah Allah sudah dikenal. Istilah Allahnya sudah dikenal. Tapi ketika Allah dimasukkan dalam kalimat la ilaha illallah, itu yang mereka tidak suka. Kenapa menjadi tidak suka? Karena orang Quraisy dulu hidupnya berkasta-kasta. Ini kasta tinggi, ini bangsawan, ini para prajurit yang kalau perang menang terus, nangkepin, merampoki banyak harta rampasan. Nah, ini kelas elit raja, ini kelas para ksatria. Di bawahnya lagi adalah para orang-orang kaya, para yang memiliki lahan, para petani. Di bawahnya lagi ada kelas budak, bertingkat. Tapi dengan ditempatkan dalam kalimat la ma'buda, tidak disembah, berarti stratifikasi sosial, penggolongan sosial. Nggak mau kemana-mana dia biasa disembah, itu. Ya. Abu Sufyan menolak, itu. Macam-macam orang kaya, para elit, para oligarki di Mekah nggak suka. Bukan Allahnya yang tidak disukai. Orang mereka nyembah Allah kok. Tetapi prinsip tauhid dengan la ilaha itu pembebasan, pemerdekaan. Maka kelas sosial yang tadinya bertingkat-tingkat secara vertikal, ambruk, jadi rata. Bahasa kerennya egaliter. Setiap orang menjadi setara. Sehingga Rasulullah katakan, ya, kalaulah Fatimah putriku mencuri, kupotong tangannya. Semua jadi setara. Siapa yang masuk masjid datang duluan, masuk ke depan. Nah, duduk paling depan. Setara. Kesetaraan itu, kesetaraan derajat sosial menjamin keadilan sosial. Nah, ini yang tidak disukai oleh para elit di atas. Ini yang tidak disukai oleh para bangsawan. Ini yang tidak disukai oleh kelompok orang-orang yang merasa sebagai paling pinter, paling berkuasa, paling jenderal, sebagai pejabat, yang selalu menuntut privilege, yang selalu menuntut serba keutamaan dan kelebihan.
Yang tahu jalanan macet masih juga tatat. Itu. Sama-sama warga, lo mobil lo aja gue yang bayarin pajaknya, bensinnya mau tahu macet tata keluar peraturan, tidak boleh pasang tatat lagi, kecuali hanya untuk presiden, baru ada yang lain. Lah kemarin pejabat bukan tatat. Itu selalu minta privilege, minta kelebihan diutamakan. La ilaha, diruntuhkan itu kasta-kasta, diruntuhkan itu stratifikasi sosial. Sehingga ketika Gubernur Romawi yang menjadi menjajah Romawi sedang menjajah Yerusalem, maka dipasanglah gubernurnya di situ. Disebut kami akan mengalah, tapi kalau bisa serah terima kota Yerusalem, jangan aku sebagai jenderal gubernur menyerahkannya kepada kamu yang cuma pasukan kecil, pasukan rendah. Datangkan kepala negaramu sini supaya aku bisa menyerahkannya. Sejajarlah. Ya wajar, dihargai, orang tetap dihargai. Maka dikirim kabar, Umar bin Khattab dapat kabar berangkat. Mau berangkat, kendaraan nggak ada, onta nggak ada, ada satu. Bodoh amat, langsung naik onta, jalan. Pengawalnya, pembantunya ngejar. Masa keluar kota dari Madinah ke Yerusalem itu bisa lebih dari 40 hari perjalanan sendirian kepala negara. Jangan sendirian, dia aku kawal. Jangan, nggak usah. Onta cuma satu. Nggak, tetap harus aku kawal. Akhirnya Umar di atas onta, pengawalnya nuntun jalan kaki. Lama-lama Umar mikir, kan aku dengan dia setara. La ilaha illallah. Kenapa aku di onta, dia jalan kaki melulu? Berhenti, sekarang gantian naik. Oh nggak bisa dong, Anda cuma pengawal, Anda cuma sopir. Gimana majikan turun kita di atas? Nggak bisa, engkau kepala negara, Amirul Mukminin, orang yang harus aku hormati, orang yang aku harus taati. Berdebat. Akhirnya kata Umar, kau akui sebagai pemimpinmu? Ya. Kau mengakui sebagai kamu mau taat kepadaku sebagai khalifah? Siap taat. Ini perintah khalifah. Naik. Naik. Perintah jabatan. Ya. Nah, sekian lama berjalan, dia turun, Umar yang naik. Nanti dia bergantian. Begitu memasuki Yerusalem, pas giliran Umar yang nuntun, pelayan yang naik lagi di atas. Baju sama, karena la ilaha. Warga Yerusalem dari macam-macam agama ada nyambung. Selamat datang, hai sang penakluk, selamat datang. Yang di atas pengawal nunduk, aja malu. Begitu maju ke meja perundingan, serah terima, baru Umar yang ini. Suatu contoh yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam yang saya baca dalam berbagai literatur. Itu saya ke Inggris, saya ke Jerman, saya ke Prancis, saya ke Amerika. Itu ada buku-buku di sana itu menuliskan tentang itu. Betapa prinsip tauhid Islam itulah prinsip hakiki tentang kesetaraan, menghapuskan perbudakan, dan itulah menjadi landasan terbentuknya demokrasi yang paling hakiki. Tanpa itu demokrasi nggak jalan. Seperti sekarang kita pakai demokrasi, prosedurnya demokrasi, tapi untuk menang harus dapat suara terbanyak. Supaya dapat suara terbanyak, yang bisa beli yang berduit. Jadi namanya demokrasi, ujung-ujungnya mereka yang berduit saja yang bisa menang. Loh dia pintar Pak, tapi kurang berduit. Ada oligarki yang modalin. Gitu. Jadi demokrasinya nggak hakiki. Justru mereka katakan demokrasi yang hakiki itu ada dalam Islam landasannya. Kenapa Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain para orang-orang elit di Mekah Quraisy dulu tidak suka dengan Nabi Muhammad? Bukan karena Allahnya,
tapi la ilaha illallahnya, dampak sosialnya. Begitu dikeluarkan la ilaha illallah, runtuhlah sistem kasta. Bagaimana seorang Bilal, budak, hitam, bodoh, miskin, dibebaskan, dia disetarakan, dia menjadi setara. Itu tahun 69 itu masih banyak kasus loh di Amerika. Orang mau naik bus diusir. Tidak, ini bus khusus kulit putih. Masuk restoran, no, kamu kulit hitam. Ini khusus untuk kulit putih. Itu tahun 69-70 masih terjadi. Maka muncullah gerakan pembebasan dan dia ditangkap, masuk penjara, kenal Islam di penjara, maka keluar dia menjadi tokoh Islam, the nation of Islam. Nah, suatu saat dia dapat undangan untuk pergi haji. Begitu dia pakai pakaian ihram masuk ke Masjidil Haram haji, nangis-nangisnya. Tidak pernah dia lihat yang negro hitam, yang kulit putih, yang kulit kuning, Cina, yang kulit merah, Indian, yang kita, yang tinggi, yang pendek, semua sama. Gak ada diusir, kamu belakang, hitam belakang, Indonesia pesek belakang. Gak ada. Begitu di depan Ka'bah bisa bersebelahan. Itu nikmat lagi sholat di depan Ka'bah itu. Ya. Bukan nikmat soal Ka'bahnya, tapi kalau kita ketemu beragam manusia. Beragam manusia. Itu. Kita lihat bajunya putih. Bersebelah apa? Indahnya Islam. Tidak ada perbedaan. Jadi kemerdekaan itu yang paling ditakuti oleh para oligarki. Kemerdekaan, kesetaraan itu yang paling ditakuti oleh para elit. Dan kalau tidak karena la ilaha illallah, kita tidak akan pernah merdeka dari Belanda. Tidak akan pernah Sidi Umar Mukhtar, seorang ulama sufi, mampu memimpin bangsa Libya mengusir penjajah Italia. Tonton filmnya itu, Lion of the Desert. Kalau mau belajar tauhid, tonton di situ. Belajar tarekat itu, Lion of the Desert. Di situ menarik banyak pelajaran-pelajaran penting. Nah, ya. Jadi kalau sudah lama Buddha, jangan lagi nyembah yang lain. Jangan lagi nyari-nyari yang lain. Jangan lagi bergantung kepada yang lain. Sudah, Allah saja. Nggak usah perlu lagi sampai ke dukun segala macam. Ya. Lama Buddha. Hati-hati. Ya. Jadi yang bicara wakil talqin nih sekalian. Kalau Anda datang salaman, bawa air, bawa gelas, minta didoakan, kami wakil talqin itu orang minta didoakan, ya kami doakan. Tapi yang bahaya iktikat di kamu sendiri. Kalau sampai mengatakan, nih doa dari wakil talqin, kalau enggak ini enggak sembuh lo minum deh. Nah, kalau perlu lo guyurin semua. Iktikat itu yang tidak boleh. Dan para wakil talqin nih, apalagi yang cuma mau balik, jangan menganggap ketika orang datang minta didoain terus kita nggak nginjek bubi lagi, langsung ngambang. Di situ TKN Suryalaya Abah Anom tidak mewajibkan murid-murid TKN harus berseragam. Baju, pakai baju apa aja. Nggak usah pakai seragam-seragaman. Karena dengan seragam-seragaman sudah membentuk identitas diri, identitas kelompok, membedakan diri dari yang lain, bahasa kerennya eksklusif. TKN tidak mengajarkan eksklusivisme. Itu. Makanya yang punya jaket Suryalaya hati-hati. Wah, jaket. Hati-hati. Emang kalau pakai jaket kenapa? Gitu. Hati-hati ya. Jadi ini betul. Mursyid itu kewenangannya, otoritasnya, karomah barokahnya terlalu tinggi. Kita nggak nyandak, nggak sampai. Kita meskipun wakil talqin kita jauh lah.
Itu orang kita ini seperti orang ngisi pom bensin, kok ada mesin pompa, ada ujung selang, masukin ke tangki, ya. Wakil tali itu kayak selang aja. Nah, yang narikin tuh ya mesinnya langsung selesai, ya wakil talikin gantungin lagi situ selesai. Wakil talikin juga ikhwan kok sama, murid juga, murid. Jadi nggak usah berlebihan juga, biasa saja. Ya tapi kan adab kita Pak, orang Indonesia tetap dong harus kita muliakan. Kalau soal memuliakan, itu memang tanbih begitu. Terhadap orang yang lebih tua, kita muliakan. Terhadap orang yang lebih berilmu, kita muliakan. Terhadap ini kita muliakan. Nah, tapi juga yang dimuliakan, yang itu terhadap yang lebih muda, menyayangi, memuliakan. Bukan berarti membentuk aristokrasi baru, membentuk feodalisme baru. Itu lama Buddha itu. Hati-hati, kadang-kadang jadi ustadz juga terlalu menikmati itu, turun dari mobil udah langsung sambut, pulang dibawain berkat begitu. Itu boleh saja terima berkat, tapi kalau di situ kamu lihat ada jamaahmu yang masih kelaparan, tinggalin itu berkat. Dikasih amplop boleh, tapi kalau kamu ceramah di masjid, yang masjid di surau kecil, yang masih sedang dibangun, yang batanya baru separuh, amplop terima hakmu, dihormati, terima. Saya terima, tapi saya juga ingin sedekah di sini. Itu, ya jangan semua dibawa pulang. Ya. Terserah mau amplopnya sohih kayak doif. Gitu ya, terima aja, karena Abah Hanum pun melarang jangan menolak pemberian, karena orang memberikan itu menghormati. Itu saya pernah kayak ditampar begitu sama Abah Hanum, ceramah di satu desa kecil, jalan berdebu, wah, pinggir laut daerah Subang sana. Udah selesai pulang, nah, mobil bergerak nih, pulang. Yang nyetir bilang, Pak itu ada apa Pak, nenek-nenek ngubur-ngubur kita. Saya tengok, nenek jalan tanah berbatu. Nah, dia juga ketinggalan, kasih 2.000 rupiah. Saya nangis dalam batin, ya Allah, Nek, terima kasih, cukup ini buat nenek saja. Wajahnya berubah, seakan-akan ya mentang-mentang gua ngasihnya dikit gitu, dikembaliin. Itu saya kembaliin begitu, itu seperti ada yang gampar muka saya. Mungkin Abah Hanum ngegampar, gak boleh begitu. Itu. Maka sejak saat itu, siapa ada yang ngasih, ya saya selalu terima kasih. Kadang-kadang untuk menunjukkan kebanggaan, saya cium gitu, penghormatan. Bahwa urusan belakang nanti kita infakkan, sedekahkan orang, itu urusan kita. Tapi kalau lagi dikasih, terima dulu, jangan suka nolak. Ya, itu. Yang repot kalau ada ke daerah-daerah tuh, ada yang mau ngasih anak gadisnya, oh ini repot. Anda udah tua, 65, ente yang masih muda, yang masih ganteng. Bahaya. Lama Buddha, pembebasan, kesetaraan, kemerdekaan. Terus pelan-pelan nanti, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi, tidak yang dijadikan tempat bergantung. Kita merdekakan diri kita. Terus, nanti kalau makin sering, itu nanti ada foto, ada pembukaan. Kayaknya lama Buddha udah cukup. Sekarang lama sudah ilallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang dituju. Udah. Kalau sudah bangun, pengen tahajud nih, ya udah, gak ada lagi yang tuju. Gak usah lihat jam, baru jam 1, ntar aja deh jam 2. Gak usah, karena tidak ada lagi yang dimaksud. Dingin. Nah, kalau soal dingin, saya dapat ilmunya kemarin di Jepang. Kenapa orang Jepang itu mandi air dingin melulu? Jadi cara mandinya itu, dia masukin kakinya ke air es sebatas bawah lutut. Kasih kira-kira setengah menit. Nah, betis, didingin dulu. Kalau nggak ada rendeman air es, ya guyurin aja air dingin. Nah, kira-kira 3 kali guyur sampai 5 kali, nah, terus naik ke paha. Nah,
Terus kedingin tempelin nih ke tiang, itu buka, guyur. Jadi mereka di musim dingin pun mandinya pakai air dingin. Oh begitu caranya. Maka waktu saya di Jepang saya coba, bener. Nah, November kemarin saya ke Portugal, musim dingin. Nah, dari kamar mandi semprot dulu karena nggak ada air, saya semprot dulu. Itu naik semprot ke atas. Nah, terus saya ke Italia sama. Kemarin Desember saya ke Mekah. Nah, itu musim dingin juga di Madinah, temperatur drop banget. Paling gampang kemarin kan nih kita teman-teman TKN di Cisarua di puncak. Pagi sore pagi siram dulu kaki dulu, terus nanti naik pelan-pelan. Kalau udah ketiak didinginin, dicaup air tempel ke sini, udah guyur aja di pundak, cus, udah langsung hangat, gak ada menggigil pun kagak. Gitu. Ini boleh coba ya kalian mandi malam. Itu. Jadi betis dulu utamakan, guyurin dulu. Mau air dingin kayak apa juga. Itu. Pak siapa ya? Ada orang TKN yang pernah jadi pejabat staf kedutaan di Korea Utara. Hah? Isman, maksudnya datang nggak ya? Ada nggak Pak Isman? Yang pernah Korea Utara? Pernah mengundang saya tuh Pak Isman ke sana. Korea Utara negara komunis, miskin, ya, listrik sering mati. Itu. Saya ke sana temperatur lagi 12 derajat, salju, itu dingin, nggak ada air panas, mandi, mandi benar-benar air es. Caranya begitu, oke? Supaya nanti kalau sudah lama Buddha tembus lamak sudah. Terus saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang dimaksud, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, la maksudah, la maksudah, la maksudah, nggak ingin yang lain-lain. Memangnya lu nggak butuh surga? Di Quran pun gambaran tentang surga yang berupa sungai-sungai berisi madu, susu, berisi kenikmatan-kenikmatan. Awal ayatnya dikatakan masalu, misalnya. Coba deh ngaji tentang surga. Nanti lain kesempatan kalau sama saya. Ayat-ayat Quran yang menggambarkan menjelaskan surga, penggambarannya sampai begitu vulgar. Vulgar itu kasar, ya. Itu wa kawaiba atroba. Itu kalau di surga. Saya waktu sekolah bahasa Arab dulu ada dosen ngajar Mesir. Teman-teman dari pesantren suka bandel juga. Ustaz, akhbir lima makna kawaiba atroba. Apa arti kawaiba atroba? Dia jelaskan secara lisan, lam afham Ustaz. Kami belum paham. Terus dibikin. Akhirnya diambil spidol, dia gambar. Kawaiba, gadis muda, atroba, berbuah dada montok. Kawaiba atroba, dia lempar ke spidol. Emang begitu. Jadi surga itu sungai yang berisi air tawar, air yang berisi macam-macam. Di awal ayat masalu, misalnya. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Gitu. Bahkan ditegaskan dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tak satu orang pun tahu apa yang masih kami sembunyikan. Dan itu adalah ganjaran untuk perbuatan mereka. Jadi bagaimana surga sesungguhnya masih tersembunyi. Kalaupun ada gambaran yang serba fisik, buah ini, buah itu masalah misalnya. Kan kita jadi penasaran juga. Lalu gimana nanti surga neraka itu? Ada hadis kursi menjelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Sudah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terbersit dalam benak pikiran manusia. Tidak pernah kita melihatnya, kita tidak punya memori, tidak punya alat pembanding. Tidak pernah kita mendengarnya. Hidup kita kan penuh
penuh dengan pembandingan-pembandingan, sesuatu yang kita tidak pernah alami, sesuatu yang tidak pernah kita terbayang dalam benak pikiran kita, bagaimana kita akan membuat penilaian? Wah, Pak, kalau begini kami jadi makin penasaran nih. Kayak apa sebenarnya surga dan neraka kalau semua itu hanya permisalan? Kalau yang hakikatnya masih disembunyikan. Kalau sebenarnya kita nggak punya pengalaman pendahuluan, pengetahuan sebagai pembanding, kami jadi penasaran, Pak. Bagus kalau penasaran, cepatlah berangkat puluhan. Nggak mau juga. Ya kalau penasaran ya memang nggak ada pilihan lain, harus cepat berangkat. Itu. Nah, disinilah bagi para ulama-ulama sufi yang sudah masuk ke wilayah hakikat, maka surga dan neraka itu bukan menjadi tujuan lagi. La maksudah. La maksudah. Bukan berarti sombong, nggak mau surga. Sombong, nggak ada takutnya aman neraka. Bukan. Yang buat bukan lagi neraka, Allahnya. Lu masih takut? Gue bukan takut. Gue justru malu. Udah terlalu banyak Allah kasih buat gue. Covid kemarin berapa banyak yang mati? Gue masih lolos. Coba ingat nggak musim Covid kemarin? Kita nggak boleh keluar rumah, di dalam rumah ngantor suruh berhenti. Saya tinggal di Toma. Tiap sebentar masjid sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa jam? Assalamualaikum innalillahi. Kita kapan nih kita nih? Udah tinggal ngitung. Ambulan, ngengong lewat dekat rumah kita. Tapi nyatanya kita lolos kan? Alhamdulillah. Masih enak makan? Sehingga akhirnya sekarang kita, kalaupun kita ibadah, itu bukan lagi karena takut, tapi karena syukur, karena malu dah. Hidup dikasih hidup, kesehatan masih dikasih sehat, ya. Orang zaman sekarang lagi pada susah, banyak yang stres, kita masih tenang, masih bisa ke masjid. Ada yang pada kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, ada yang nggak jadi pejabat lagi, uring-uringan, tabungannya masih banyak, mendemnya di KPK, itu susah. Nah, kita masih bisa sujud, masih nikmat nggak sujud? Saat sujud meletakkan kepala di tanah, masih ada tempat berserah. Masih ada tempat berpasrah, masih ada tempat menyerahkan diri, masih ada tempat bergantung, nikmat sujud itu, nikmat sujud, gitu. Karena kita la ma'budah, la maksudah. Nah, terus la maksudah illallah, la ilaha illallah. Terus saja diasah, nggak usah terburu-buru. Nanti kalau makin pengalaman makin tajam, nanti naik sendiri itu. Apanya yang naik? Bukan badan ente terus naik ngambang, itu bukan. Naik itu kesadarannya, kehusuannya masuk la wujuda illallah. Begitu la wujuda, emang nggak ada yang ada kecuali Allah. La wujuda illallah. Itu la wujuda illallah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau saya mau khutbah, saya mau ceramah, kayak tadi begini juga, itu masukin dulu. La ilaha illallah, la wujuda. Semua urusannya Allah. Jangan kita mau ceramah, ada rasa, kesadaran, gue mau ceramah nih, gue mau ngajarin orang. Mudah-mudahan aja orang pada dapat hidayah. No. Ya Allah, antal hadi, engkaulah pemberi hidayah, bukan aku. Jadi saya buka kartu. Jadi kalau saya mau khutbah Jumat, itu datang ke masjid, apa di masjid di luar atau masjid di perkantoran. Ya, kalau masjid kita sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, setelah itu kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukin la ma'budah, nggak ada yang disembah, yang pantas disembah kecuali Allah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Lu nggak usah belagak lo, jadi khotib aja minta diagung-agungkan orang. Ya, itu. Ya. Nah terus, lu mau ngapain di sini? Lo kok kayaknya kalau yang ngundang kantor kementerian datangnya buru-buru amat, gasik amat, amplop sahih ya. La maksudah illallah, la maksudah illallah. Karena Ustadz cobaannya berat kan. Kalau tetangga yang ngundang ceramah 7 hari kan jarang datang.
Tapi kalau wali kota yang undang, undangan jam 8 malam, jam 4 udah nongkrong di rumah wali kota. Itu. Ya, nah, maksudnya ilallah lah. Terus ilallah la ilaha sampai la wujuda. Ya Allah, aku datang. Memang akan khutbah, tapi bukan untuk ngajar. Karena Al-Alim, penguasa segala ilmu adalah Allah. Bagaimana aku mengajarin orang? Aku nggak punya ilmu. Subhanaka la ilma lana. Aku datang bukan untuk memberi hidayah, antal hadi. Tapi ya Allah, yang namanya sholat Jumat, syariatnya harus ada khatib. Aku diundang jadi khatib. Apa yang sebenarnya engkau ingin sampaikan kepada hamba-hambaku, sampaikanlah melalui aku yang sekarang lagi jadi khatib sebagai instrumen. Udah. Jadi kalau saya, terutama ya untuk khutbah Jumat, saya itu nggak merancang-rancang. Wah nanti bahan ini, nanti bahan ini. Saya enggak. Soal di kesempatan lain kita baca buku, ya emang kita wajib belajar kan. Baca. Kalau udah mau berangkat Jumat, kalau udah duduk di bawah, apalagi udah dengerin azan, sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam batin udah. Ngapain lu ngerancang-rancang, bikin skema, ini topiknya ini dalilnya begini, supaya udah serahkan. Kita ini cuma bautnya Allah, instrumennya Allah, sudah. Itu. Apalagi pas ceramah di kementerian, wah ada menterinya, wah ada gubernur BI, la ilaha illallah, sudah terus. Nah, begitu sudah mulai khutbah, baca iftitah, doa, ya sudah, disitulah kita. Ya saya juga manusia biasa, kadang naik. Itu. Terlontarlah dari mulut ceramah-ceramah yang sambil ceramah kita pun sambil kaget. Ini sesuatu yang gue nggak pernah baca nih bukunya, kitabnya. Ini sesuatu yang gue nggak pernah dengar kuliahnya. Ini sesuatu yang nggak pernah terfikirkan tapi keluar. Dan kita lihat jamaah tuh sampai ngangguk-ngangguk, terkesima banget. Itu pun cobaan. Jangan dibilang, gue itu langsung istighfar. Itu langsung. Udah, nah terus sholat, imamin biasanya setelah selesai orang mau pulang tuh, selamat Pak, ceramahnya bagus Pak. Kita sambil nerima salamnya, ya orang nyalamin kita terima dong sambil istighfar. Astagfirullah. Ilmu ini dari Allah semua. Begitu sampai di mobil atau sampai di rumah langsung buka laptop yang barusan kita cepat tuliskan, mumpung kita belum lupa. Itulah yang disebut ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. 'Allamnahu, kami ilmui dia, min ladunna, dari diriku, dari diri kami langsung ilma. Jadi ilmu ladun itu bukan soal jalan di atas air. Kalau airnya masih sebetis masih bisa. Nah, jadi bukan itu. Kita ini kita merasakan. Kita ini begitu juga kalau Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai guru di sekolah. Coba deh kalau mau mulai ngajar dengan anak-anak pasang sikap orang, jangan. Udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.